Pemirsa, rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah kerap menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Lalu seperti apa kondisi dan gambaran rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah? Kita hadirkan kondisi rumah Ferdy Sambo secara eksklusif. Ada rekan kami Dwi Anggia dan juru kamera Bowo Iman yang sudah berada di sana. Anggi, bisa digambarkan bagaimana sebenarnya kondisi rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah? Sira, terima kasih. Kami di sini, saya Dwi Anggia beserta kameramen saya, Bowo Iman, mendapatkan kesempatan secara eksklusif untuk mengeksplor, melihat langsung bagaimana kondisi rumah di Magelang milik Ferdy Sambo, di mana merupakan rumah ini menjadi saksi bisu diduga terjadinya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, dan kekerasan seksual inilah kemudian yang akhirnya memulai rangkaian peristiwa yang berakhir dengan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ini pukul 5.30 ya, kurang lebih. Kondisi di sini agak gelap. Kami juga akan bisa memperlihatkan di sinilah rumah pada tanggal 4 Juli ketika rombongan Putri Chandrawati dan keluarganya tiba ke Magelang. Tepatnya mereka tanggal 2 sudah di sini mengantarkan anak-anak mereka untuk salah satu anaknya ke sekolah di SMA Taruna. Dan pada tanggal 4 yang mungkin juga Anda sudah menyaksikan di persidangan ramai sekali bagaimana ada peristiwa di tanggal 4 itu, ada dugaan keterangan dari para saksi dan juga terdakwa yang menyebutkan ada adegan Putri Chandrawati dibopong oleh almarhum Joshua. Nah, ini kita akan menjelaskan di mana sebenarnya posisinya. Dan kami juga akan memperlihatkan di mana posisi Kuat Ma'ruf ketika dalam keterangannya melihat Joshua turun mindik-mindik dari tangga. Saya berdiri di sini, mungkin saya akan mengajak Anda juga melihat, terlihat cukup jelas ada orang di sana. Ini adalah posisi Kuat Ma'ruf ketika menyaksikan Joshua turun untuk kedua kalinya dari lantai 2 setelah melakukan kekerasan seksual, dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dan kami nanti juga akan mengajak Anda untuk melihat peristiwa Kuat Ma'ruf menyaksikan adalah sekitar pukul 7 atau setelah maghrib. Tapi kita bisa lihat dengan jelas tadi ya. Nah, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung ke dalam rumah Magelang, di mana ini merupakan bagian dari rangkaian kejadian yang tidak masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam rangkaiannya. Nah, di posisi inilah, ini ruang tamu. Ruas rumah ini tidak begitu besar. Ukuran rumahnya Anda bisa melihat hanya beberapa meter saja, mungkin 2 atau 3 meter lebarnya. Ini adalah sofa di mana saat itu tanggal 4 Juli di hari Senin, Putri Chandrawati tengah duduk menonton TV di sini. Dan sudah bersama saya juga di sini ada Berlian Simbolon. Halo. Pak Berlian, selamat sore. Ini adalah tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Boleh dijelaskan ya, di sini posisinya Bu Putri ya saat hari Senin ya? Betul, iya. Kita bicara hari Senin. Iya, tanggal 4. Keterangan di para saksi di persidangan kan menjelaskan Bu Putri duduk di sofa. Iya, di sembari menonton. Iya. Di sini, di ruangan yang tidak begitu luas di sini ya. Ini ruangannya kecil ya. Dan ini Mbak Berlian, ini adalah kamar ADC, iya. ADC di sini ya. Dan saat nonton itu Bu Putri tidak sendirian, ada beberapa orang di rumah. Ada Kuat Ma'ruf, ada Pak Kuat, Joshua, ada Joshua, ada Susi. Bisusi. Ya. Sementara 2 ajudan lainnya, ada di luar. Ricky Rizal dan Richard sedang di luar ya, di luar, mengantarkan. Enggak, di luar. Ini kita bicara ya, tanggal betul, 4 ya. Nah, ya, kemudian betul. bergeser ke tanggal 7 Juli di mana ada dugaan kekerasan seksual terjadi. Tapi menjelang tanggal 7 itu ada kegiatan di sini ya, perayaan. Oh iya betul, iya, menjelang ke tanggal 7 jam 00 ke tanggal 7 itu ada perayaan anniversary dari Ibu Putri dan Pak Sambo. Nah, ini di ruang keluarga, posisi Ibu Putri ketika nonton di tanggal 4. Kemudian dugaan kekerasan seksual itu terjadi pada tanggal 7 di sore hari. Iya, di sore hari. Di lantai berapa? Di lantai 2. Lantai 2 di atas ini ya. Iya, betul. Di bawah ini setiap orang boleh mengakses. Ajudan boleh, ART boleh, iya, supir boleh. Iya. Tapi di atas posisinya terbatas ya. Terbatas. Ya. Siapa saja yang boleh ke atas? Boleh kita bergeser ke atas? Hanya keluarga. Hanya keluarga yang boleh ke atas. Iya, ini. betul. Oke, kita akan bergeser ke atas. Pada tanggal 7 itulah dugaan kekerasan seksual terjadi. Jadi semua ajudan ADC tidak boleh naik ke sini. Tidak boleh kecuali dipanggil. Ya, atau ada sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan. Nah, ini pintu kaca ya yang disebut-sebut dalam persidangan. Iya, betul. Dan ini ada pintu kasa. Ini boleh saya geser ya? Iya, boleh. Pintu kasa di mana sempat, mungkin pemirsa di rumah juga sempat mendengarkan di persidangan
walaupun sidangnya agak on off audionya ya, Iya, tapi betul. ada tangan dari seseorang menutup pintu di sini ya, ketika setelah kekerasan seksual Iya, terjadi. betul. Oke, kami hanya ingin menggambarkan sedikit, kita nggak akan masuk detail di sini. Ini adalah lantai 2 rumah dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, tidak begitu luas juga. Ini ada sedikit lorong Cuman kecil. space sedikit aja ya. Kamera mungkin boleh bergeser ke sini. Ini kamar mandi. Nanti kita akan cerita posisi yang di sini. Ini adalah kamar di mana diduga terjadinya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ini ukurannya berapa ya Mbak kira-kira nih ya? Cuma Mungkin 2,5 kali, 2 kali 2,5 mungkin. 2 kali 2,5 ya. Nah, Kurang lebih ya. Oke, ini posisi pemirsa di mana Putri Chandrawati jam 5, di antara jam 6 sampai setengah 7, jam 7 ya, Iya, selepas kurang maghrib, sore. sore itu sedang beristirahat di sini. Dan ketika dugaan kekerasan seksual berlangsung, ini berdasarkan BAP yang BAP, sudah ya. ada ya, dan sudah didengarkan juga keterangannya di persidangan, baik oleh para terdakwa dan juga saksi-saksi lainnya di situ. Iya, betul. Di sini juga ada peristiwa Ibu Putri dibanting Iya. oleh almarhum Joshua hingga akhirnya ada di sini. Iya, terjatuh Terduduk. dibanting terakhir di sini. Posisi Putri Chandrawati duduk di sini ya. Iya, betul. Susi menemukan ke atas pada saat itu. Iya. Dengan posisi sudah duduk lemas di sini dengan kaki Lurus. lurus Iya, begini, bersandar ke sini. bersandar ke sini. Ke keranjang. Oke. Juga ada sempat menjatuhkan ini ya untuk menarik perhatian orang Iya, dengan betul. harapan ada yang Iya, menolong sebelum dibanting ya. sebelum dibanting. Tapi ternyata tidak ada yang menolong. Nggak ada yang mendengar. Oke. Ini juga kami menggambarkan inilah pintu di mana Susi berdasarkan keterangannya di persidangan menyebutkan melihat seseorang mencoba untuk menutup pintu. Ketika itu tidak ada orang di sini ya. Enggak. Posisi Susi saat itu ada di dapur di bawah dan Kuat Ma'ruf saat itu sedang berada di luar. Oke, ini gambaran yang kami hadirkan Mirsa dan juga Sira. Kondisi rumah Magelang yang selama ini mungkin Anda mendengarkan di persidangan seperti apa. Bahkan pihak kepolisian ketika melakukan reka ulang juga tidak di sini ya. Iya, bukan. Untuk peristiwa Magelang ini dilakukan Di TKP, di Duren 3. di Duren 3. Dan yang menjadi keberatan juga ketika rangkaian kejadian di Magelang ini tidak tertuang Dalam dakwaan. dalam dakwaan. Iya, betul. Kenapa menurut Anda itu penting dikeluarkan dalam dakwaan? Karena itu sebenarnya itu termasuk dalam rangkaian peristiwa yang menyebabkan yang nggak terpisahkan dari tanggal 8 ya. Oke. Jadi itu penting menjadi pemicu ya, karena Iya. dari sinilah dugaan kekerasan seksual itu yang memicu rangkaian kejadian hingga berakhir dengan pembunuhan Iya, betul. terhadap Joshua Huta Barat. Kita boleh turun lagi ke bawah, Mbak Berlian? Kami gambarkan sekali lagi bahwa di sini yang boleh akses ke atas itu hanya Ibu Putri dan Pak Ferdy Sambo Dan anak-anak. dan anak-anak. Sementara untuk yang lain tidak diperbolehkan. Makanya ketika Joshua turun untuk kedua kalinya di sini